yang sudah terjadi di masa lalu ya itu cuma ilusi kan ya. Hanya cerita di masa lalu, tidak ada di detik ini. Tapi banyak orang yang terus menggenggamnya masalahnya itu, dan sehingga tidak tahu apa yang benar-benar dimau karena ke distract dengan hidup di detik ini, tapi pikiran hatinya masih nyantol di masa lalu yang sebetulnya masa lalu itu tuh nggak nyata. Masa lalu itu kan hanya sesuatu yang ya sudah terjadi masa lalu, hanya sebuah cerita. Tapi banyak orang masih membawa semua perasaan masa lalu, bahkan emosinya, bahkan pikirannya, pemaknaannya tentang masa lalu itu masih sama ketika dia mengalami. Nggak akan pernah ngerti apa yang dia mau karena seringkali kemelekatan atau keterikatan dengan masa lalunya, dengan pikirannya di masa lalu, dengan perasaannya di masa lalu, dengan cara pandangnya di saat kejadian itulah yang buat tidak bisa ngerti apa yang benar-benar dimau, sehingga banyak orang juga sebetulnya kesusahan untuk benar-benar tahu apa yang dia mau, sehingga tidak benar-benar fokus gitu ya. Seandainya oh saya mau ini ada sih, tapi tidak bisa ke sana karena ke distract dengan ini gitu. Tadi Angel V kan bilang ya, ketika kita kembali ke detik inilah joy di detik ini, berarti kan Abrahamic gitu ya, kembali ke detik ini kita nikmati, sudah yang lalu itu ya hanya cerita gitu ya. Lebih ke situ kah Angel? Yes. Ini kita baca Gitu dulu ya. ya. Selama ini citra diri dihancurkan oleh verbal abuse. Citra diri dihancurkan oleh sesuatu di luar diri kita itu nggak bisa. Ya, betul. Hanya karena kita mengizinkan sesuatu di luar diri kita menghancurkan kita, jadi yang menghancurkan diri kita tuh sebetulnya karena kita mengizinkan itu, kita mengiyakan aja, iya aja. Jadi kita tetap bisa mengatur pikiran kita, menyadarkan diri kita untuk stop, kamu nggak bisa begitu terus ke saya, misalnya kayak gitu. Jadi citra diri dihancurkan oleh siapa? Itu jawabannya oleh diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa merusak diri kita atau menyakiti kita kecuali kita mengizinkannya ya. Nah, kalau tadi dibilang citra diri dihancurkan oleh verbal abuse. Sekarang gini ya, contohnya ketika ada orang berkata kamu bodoh gitu. Ketika kita tidak mengambil kata itu sebagai bagian dari diri kita, anggap aja itu tisu dikasih ke kita, dilempar, kita nggak ambil tisunya, tisu itu nggak jadi milik kita. Termasuk perkataan ketika kita dikatakan kamu bodoh, kamu nggak pandai, kita nggak ambil tuh kata-kata itu bahwa itu hanya sekedar orang berkata dan itu tidak milik saya. Karena saya adalah saya. Kamu berkata bodoh, saya tetap saya. Kamu berkata saya tidak becus atau apa, saya tahu siapa diri saya. Ketika kita udah self love ya, saya tahu siapa saya. Itu perkataan kamu, tapi saya tahu siapa saya. Sehingga sebetulnya ketika kita tidak mengizinkan kata-kata itu masuk dan melukai diri kita dan memperburuk citra kita atau merendahkan citra kita atau menghancurkan citra kita, ya tidak ada citra diri kita hancur karena kita sudah paham siapa diri kita. Saya adalah makhluk ilahi yang tinggal di tubuh fisik ini. Saya makhluk yang paling mulia di antara makhluk yang lain di dunia ini yang Tuhan sayangi. Saya berharga di mata Tuhan. Ketika kita menyadari itu, maka tidak ada tuh ketika ada kita dikatakan oh kamu tidak berharga, kamu orang nggak penting. Nah, saya berharga di mata Tuhan. Ketika kita tahu siapa kita menyadari dan kita tidak mengizinkan perkataan itu masuk menjadi bagian diri kita, kita ambil kayak tisu dilempar, kita genggam tuh tisu itu, kan jadi milik kita. Tapi kalau orang lempar tisu ke kita atau lempar benda ke kita, kita nggak ambil, itu nggak jadi milik kita. Jadi saya setuju dengan Angel V bahwa tidak ada yang bisa menghancurkan citra diri kita atau menyakiti kita kecuali kita mengizinkan. Angel Valley itu tanya gimana pertolongan pertama ketika panic attack. Yang pertama, ketika panic attack pasti kan kita nggak tenang ya. Makanya yang paling awal untuk kita lakukan adalah bernafas dengan rileks. Karena orang tuh kan tidak sadar dengan nafasnya. Oke, ambil aja nafas, bernafas rileks kayak orang fokus aja ke nafas. Jadi fokus ke nafas sampai benar-benar tenang. Atau bisa ada jadi gini, merubah gestur ya. Jadi untuk mengubah state emosi, karena panic attack itu kan amigdala kita udah kerja banget, berarti ada sesuatu unsur harus supaya untuk dia lebih tenang kan. Nah, jadi yang pertama dilakukan bisa dengan olah nafas ya. Kita membuat nafas kita jadi jauh lebih rileks sehingga kita lebih tenang. Yang kedua, kita bisa mengubah gestur kita. Ketika panik kan kita punya gestur tertentu tuh. Nah, misalnya kita lagi duduk panik, udah berdiri, jalan, ambil minum, atau keluar cari udara segar, ambil nafas. Ketika kita mengubah gestur, maka perasaan kita pun akan ikut berubah karena cara kerja otak kita
satu peristiwa itu kan di otak kita direkam ya. Ya, dia kan punya struktur pikiran. Nah, jadi ketika ada panik, pasti otak kita udah membentuk visualnya gimana, kinestetiknya kita gimana. Nah, ketika kita ubah, maka state emosi kita juga berubah. Sehingga yang perlu dilakukan adalah mengubah strukturnya saat itu. Strukturnya di mana? Gestur tubuh kita. Diubah bagaimana pernafasan kita. Itu yang paling pertama ya. Nah, kalau kita sudah tenang, baru kita ubah maknanya, karena sebetulnya yang membuat kita jadi cemas, takut, itu kan ada pemaknaan yang muncul seketika di situ. Aduh, saya ini nih, saya ini kan gitu. Nah, kita sadari tadi makna apa sih yang muncul dari peristiwa tersebut. Kita ubah maknanya sehingga state emosinya berubah. Bisa pakai KC ya, kalau yang masih belajar ya, kalau itu kan memang perlu belajar untuk bisa switch langsung mengubah makna. Itu kan saya pun dulu bertahun-tahun ya berproses gitu, baru akhirnya sekarang gampang banget nge-switchnya segala macam, karena kan sudah 12 tahun lebih gitu. Nah, yang paling efektif yaitu di Angel V udah ajarkan ada KC, ada DF, yang itu kan mengubah struktur juga dari kita yang panik, kita KC jauh lebih tenang. Contoh ubah makna gimana? Kena fitnah tidak bisa menjelaskan. Oh, ya oke, saya gini dulu, ya. saya tahu. Iya, silakan. Nah, jadi kalau dari hukum tarik-menarik nih, jadi dari spiritualitas juga perlu dipahami ya, sadarkan diri kakak bahwa pengalaman difitnah oleh si A misalnya ya, si A memfitnah saya, ini mengubah makna ya, kan makna pertama dia memfitnah saya, makna yang kedua kita lagi mengubahnya nih. Kejadian dia berperilaku seperti itu adalah buah tomat dari getaran vibrasi saya di masa lalu saya. Kalau kita menanam benih tomat, lama-lama jadi buah tomat yang bisa kita petik ya. Getaran vibrasi kita, pikiran, perasaan, perkataan, perilaku kita di masa lalu ini bergetar ke semesta dan lama-lama menjadi buah tomat. Jadi suatu kenyataan atau pikiran, perkataan, perasaan, perilaku selalu mewujud jadi kenyataan. Di situ kita lagi menjadi co-creator bersama-sama dengan Tuhan, mewujudkan apa-apa yang sering kita fokuskan, apa yang kita getarkan, kita vibrasikan, broadcast ke semesta. Jadi kita yang menarik dia untuk berperilaku seperti itu. Bisa jadi dulu kita pernah difitnah. Jadi karena kita tidak membereskan itu, tidak ikhlas dengan kejadian tersebut, belum paham tentang ini semua, jadinya kita sedih. Nah, kesedihan kita itu memanggil orang lain untuk kembali memfitnah kita. Karena pola alam bawah sadar kita itu adalah saya difitnah. Semesta panggil lagi dong orang-orang yang mau memfitnah saya. Jadi kalau itu tidak dibereskan, program di alam bawah sadar tidak dibereskan, maka nanti kapan-kapan akan ketemu lagi orang-orang yang setipe dengan si A ini. Ini sangat penting untuk memprogram alam bawah sadar. Jadi si A ini berperilaku seperti itu. Oh, ternyata itu yang ada di alam bawah sadar saya. Bibitnya, akarnya ada di diri saya. Itu yang perlu saya perbaiki. Kita bisa berpikirnya terima kasih si A berperilaku seperti itu ke kita, menandakan itu masih ada di alam bawah sadar saya. Tugas saya adalah ini mengubah makna ya, menerima dia apa adanya, belajar untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki alam bawah sadar kita dengan rajin KC dan DF. Nanti programnya berubah sehingga kita di masa depannya nggak akan ketemu lagi orang yang seperti A. Jadi kita mengubahnya, oh saya selalu akan bertemu dengan orang-orang yang mendukung saya, mencintai saya. Tapi itu perlu dimulai dari mencintai diri sendiri. Karena kalau cetakan dalam diri kita, kitanya nggak mencintai diri sendiri, kita memanggil orang-orang yang tidak mencintai diri mereka dan akhirnya abuse ke kita. Ini semua related, saling berhubungan. Semuanya ada di alam bawah sadar kita. Kuncinya tuh di alam bawah sadar kita. Kalau itu diperbaiki, kehidupan kita juga bisa membaik. Saya pernah difitnah yang fatal banget waktu itu. Tapi saya mengubah maknanya ketika kita difitnah, kan kita tahu kita benar, kita nggak salah. Kenapa kita perlu takut gitu? Ya udah, pada akhirnya saya meyakini kebenaran itu akan nyata. Dan pada ujungnya benar, kebenaran itu nyata. Tapi saya memilih untuk sudah saya ikhlas. Gitu. Pada ujungnya saya tidak pernah difitnah begitu lagi. Benar kata Angel V, karena pada ujungnya setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita itu adalah membereskan jiwa kita supaya level jiwa kita naik.
membebaskan diri kita juga dari segala bentuk kemelekatan terhadap, oh ya tadi kan, yang ketika kita difitnah kan kita gak nyaman pasti kan, tapi balik lagi ketika kita yakin kita benar, kenapa kita harus pusing dengan itu? Sama kayak tadi dikatakan bodoh atau apa, citra diri kita dihancurkan. Padahal sebetulnya ketika kita tahu siapa diri kita sejati, kita nggak akan merasa itu gitu. Karena saya tahu saya benar gitu. Nggak apa-apa, orang nggak percaya saat ini, nggak apa-apa. Tapi di situ saya belajar untuk ikhlas bahwa saya dianggap buruk banyak orang. Itu nggak mudah memang. Tapi ketika kita melepaskan diri dari segala kemelekatan tentang keakuan saya, entah citra diri saya, apa jabatan saya, apa nama baik saya, kemelekatan dengan nama baik saya juga Tuhan beresin. Saya pun kemarin mengalami hal, oh ketika saya mengalami hal yang sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, kalau di titik sekarang ya, saya udah belajar berarti ada hal yang Tuhan bereskan nih. Berarti ada yang masih belum beres, benar kata Angel V tadi. Oh ada nih yang belum beres di diri saya yang Tuhan mau beresin lagi gitu. Jadi sekali ada orang yang apa ke saya malah begini kalau ada masalah gitu ya. Tuhan beresin apa lagi nih di jiwa saya, sampai naik level jiwa kita. Nanti kalau udah kayak gitu kita masuk ke, kalau di tabel David Hawkins ya Angel V ya, kan kita ada di force naik ke power, sampai di level tertinggi adalah pencerahan, non dualitas. Kita tidak melihat segala sesuatu baik buruk lagi, tidak, tapi semua all is perfect as it is. Di balik semua yang baik ada yang buruk, di balik semua yang buruk ada yang baik. Wah, kalau kita udah bisa sampai sana, damai deh, tenang hidup kita. Saya tidak merasa bahwa saya harus mengklarifikasi segala, tidak lah. Kita mau menjelaskan apapun dengan orang yang nggak percaya ke kita tuh akan susah. Lebih baik sudah biar alam semesta yang bekerja, biar Tuhan. Tapi ketika saya ikhlas, kebenaran tuh nyata loh, cepet banget waktu itu.